Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, tempat beliau persiratan terakhir, dan kita semua akan berpulang sama juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sama-sama bertawasul ya. Saya akan ngimpin doa dulu untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ridha ilahi wa likum bil hawaijin khairan fid din wa dunya. Awakmu ngerti wujudku, tapi awakmu durung mesti ngerti sejatine awakku menengku niteni lakumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Sang Mubalig dan sahabat-sahabat Nasyihudin Official yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini yang menyaksikan video ini diluaskan rezeki oleh Allah, Amin. dicucurkan rahmat oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabat Sang Mubalig yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat of Nasyihudin Official, pada malam hari ini kita bertemu kembali. Saya menghadiri di satu tempat bersama Nasyihudin Official untuk berziarah sebetulnya ya. Berziarah di mana berziarah ini posisinya ada di Provinsi Lampung, salah satu tempat titik Provinsi Lampung. Itu sebetulnya ada di Kota Madia, Bandar Lampung. Nah, untuk itu saya akan sedikit di mana Rasulullah sendiri adalah termasuk ma'sum minal dzunub ya, yang terjaga dari maksiat. Nah, kalau tingkatan ulama atau kita bukan ma'sum minal dzunub namanya, tapi mahfuz minal dzunub, menghindari maksiat. Kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, maka kita termasuk waliullah. Kalau kita mengamalkan ilmu yang bersanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disurat dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Sang Mubalig dan sahabat Nasyihudin Official, sebentar lagi kita akan tawasul ke tempat salah satu makom ulama khos yang pada masa hidupnya tidak mau dipublikasikan, tapi itulah ulama ya, karena ketawaduannya, kesederhanaannya yang patut kita contoh. Kalau dalam surat Yunus tadi itu, jadi mereka itu tidak akan pernah khawatir, cirinya itu, ciri waliullah itu tidak akan pernah khawatir akan kehidupannya, khawatir nggak kebagian, khawatir nggak dapat jabatan, khawatir nggak makan, nggak pernah khawatir dia. Dan dia selalu gembira dan senang hidupnya, bukan dibuat-buat, asiril, senang, batinnya selalu senang, nggak pernah susah. Itu ciri yang mana? Ya itulah ciri alladzina yu'minu, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikategorikan masuk ke dalam radius komponen orang-orang yang sudah diplot oleh Allah menjadi waliullah. Nah, oleh karena itu, biar para pemirsa, para netizen sekalian yang dirahmati Allah, kita ikuti saya, ikuti kami untuk melihat tempat persarian beliau ya, persarian beliau yang sekarang sudah beristirahat. Nah, ini siapa namanya? Mohon maaf karena salah satu dari ahli bait ya, keluarganya
jangan disebut namanya, tidak apa-apa. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, beliau persilatan terakhir, dan kita semua akan berpulang sama juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sama-sama bertawasul, ya. Saya akan ingin doa dulu untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ridha ila wal ikram bil hawaijin khairan fid din wad dunya wal akhirah. Tabarakallah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah hamdulillah khulafa ar-rasyidin al-fatihah. Bismillah. Tabarakallah hadratin jamil awliya ilahi salihin al-fatihah. Bismillah. Tabarakallah hadratin jamil malaikatillahi al-muqarrabin al-fatihah. Bismillah. وخصوصا على هذه حسن حاجة إلى روح الفاتحة. بسم الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ya beliau selalu di lapangan kuburnya diterima amal baiknya, dan kita yang menjadi penerusnya mudah-mudahan juga dilancarkan urusannya, dan semua yang menyaksikan ini mudah-mudahan juga Allah menaikkan derajatnya sesuai dengan amal solehnya. Dan itulah yang bisa kita ambil petik pelajaran, adalah bahwa mereka juga manusia, ya. Hanya saja mereka berjuang istiqomah tanpa pamrih, berjuang istiqomah tanpa mengharapkan imbalan, kehidupan yang sederhana tapi hatinya bahagia. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi. Mereka sudah ada makomnya, kedudukannya. Gimana dengan kita? Nah, tugas kita ini berjuang. Wah, saya emang nggak bisa ceramah. Kalau kita hanya bisa berbuat sodakoh saja. Kalau hanya kita dititipkan ilmu, kita sampaikan ilmu itu. Bukan demikian, maaf kan gitu. Kalau hanya kita diberikan hanya ilmu cuman bismillah saja, bismillah sampaikan. Kita diberikan harta, ya harta itu untuk dakwah kita, nyelamatin kita dari mara bahaya, bencana, dan nyelamatin kita nanti di kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi, saudara-saudaraku sekalian. Karena apa? Allah sudah memastikan bahwa manusia ini diciptakan itu memang untuk penduduk akhirat yang kekal abadi selamanya. Tuh, hanya saja dipersiapkannya di dunia. Ad-dunya umazra'atul akhirah. Dunia ini ladang menuju akhirat dengan sifat man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses urusan dunianya, dia pakai ilmu. Ilmu apa saja. Makanya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tuh, disebabkan ilmu. Ingin sukses nanti urusan akhiratnya bahagia seperti para wali Allah yang sederhana. Wa man aradal akhirah fa alaihi bilmi. Ingin sukses dunia akhiratnya juga menggunakan ilmu. Ilmu apa saja, nggak harus ilmu agama, bukan begitu. Kalau ukurannya ilmu kitab kuning, ukurannya kita bisa paham kitab kuning, enak orang-orang yang mondok kan begitu. Tapi intinya isi kandungan Al-Quran itu perintahnya apa? Oh, menjaga sholat, oh menjaga sodako. Itu kita amalin terus tanpa mengharapkan imbalan dari si yang kita kasih. Kalau kita ngarepin imbalan dari si yang kita kasih, rugi kitanya, karena pasti kecewa. Tapi niatlah, bismillahirrahmanirrahim, ucapkan bismillah, niatin karena Allah saja. Ini perintahmu ya Allah. Engkau suka orang yang bersedekah, udah, karena Allah sifat Rahman Rahim. Kita ngikutin sifat Allah, pasti bismillahirrahmanirrahim kita ampuh. Dengan apa? Mengamalkan bismillah tadi itu. Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Begitu. Tak pilih kasih sama semua makhluk. Itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Dan ingin sukses kedua-duanya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses kedua-duanya juga pakai ilmu. Makanya dengan seni hidup menjadi indah, ya kan? Dengan agama hidup menjadi teratur dan terarah.
Tuh ada yang ngatur agama tadi itu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Beda makanya orang yang ngaji sama yang tidak ngaji dalam menyelesaikan satu masalah. Orang yang berilmu dengan yang nggak paham ilmu, nggak tahu ilmu, beda dalam menafsirkan, mensikapi satu masalah. Kalau belum apa-apa udah kita hantam, udah kita fitnah, udah kita suudzon sangka buruk, berarti kita terbatas ilmunya, nggak ngerti, itu namanya ya. Nah untuk itulah jangan mudah kita memvonis, jangan mudah kita mengambil kesimpulan kalau nggak paham ilmunya. Kata Rasulullah, jangan coba-coba melangkah di sesuatu apapun masalah kalau nggak paham ilmunya. Pesan Nabi itu. Apalagi tadi ini pesan Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. Bertawasul kepada wali Allah, bertawasul kepada kekasih Allah, karena kekasih Allah itu punya sifat yang utama, mereka nggak pernah khawatir akan hidupnya karena punya Allah. Mereka nggak akan pernah sedih dalam hidupnya, selalu gembira dan menggembirakan orang lain juga dengan keilmuannya. Tuh. Dan itulah tanda-tanda orang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia hanya sementara. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selayang pandang tentang kita meneruskan perjuangan, bukan menggantikan mereka tapi meneruskan perjuangan mereka. Kita juga bisa ikut ambil bagian menghidupkan sunnah, menjadi orang yang takwa. Demikian pesan dari saya dan pesan dari kami, dari Nasyuddin Official. Pesan saya tetap kunci maju cuman satu. Awakmu ngerti wujudku, tapi awakmu durung mesti ngerti sejatine awakku. Menengku niteni laku